Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan modul praktikum pertemuan 1 sampai 8. Disusun oleh Ardi Hidayat, saya sendiri, dosen pengampu Hendrik Setio Utomo, ST, MMSI. Prodi D4 Teknologi Rekayasa Komputer Jaringan, Politeknik Negeri Tanah Laut 2021. Kata pengantar, dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, saya panjatkan puji syukur kehadiratnya yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada saya sehingga saya bisa menyelesaikan modul tentang jaringan komputer. Modul ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah jaringan komputer pada semester ganjil, serta untuk meningkatkan wawasan penulis. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu yang membimbing dalam pembelajaran. Saya sadar sepenuhnya bahwa masih ada kekurangan baik dari segi susunan, kalimat maupun tata bahasanya. Oleh sebab itu, saya dengan lapang dada menerima segala saran dan kritik dari pembaca agar saya dapat memperbaiki modul ini. Akhir kata, saya berharap semoga modul tentang jaringan komputer ini bisa memberikan manfaat bagi pembaca dan saya sebagai penulis. Tanah Laut, 20 Oktober 2021. Sini ada daftar isi yang berisikan kata pengantar, daftar isi, daftar praktikum, modul 1 sampai 2, pendahuluan jaringan komputer dan konfigurasi jaringan dan peralatan jaringan. Ada pendahuluan jaringan komputer, jenis-jenis jaringan komputer, topologi jaringan, konfigurasi jaringan dan peralatan jaringan. Ada modul 3, pengkabelan, pengertian pengkabelan jaringan komputer, jenis-jenis kabel jaringan komputer, penyusunan kabel jaringan komputer. Ada modul 4-5, subnetting dan oscillator. Ada pengertian subnetting, fungsi subnetting, tujuan subnetting, dan ada IP address dan oscillator. Modul 6 ada routing, modul 7 ada routing, modul 8 ada routing OSPF, dan juga yang terakhir ada daftar pustaka. Satu, ini ada daftar tertib praktikum. Yang pertama ada modul 1 sampai modul 2, yaitu pendahuluan jaringan komputer dan konfigurasi jaringan dan peralatan jaringan. Tujuan pembelajaran, mahasiswa mampu menggunakan dan menjelaskan dasar konfigurasi dan tools dalam jaringan komputer. Dasar teori. 1. Pendahuluan jaringan komputer. Pengertian jaringan komputer. Jaringan komputer adalah jaringan telekomunikasi yang memungkinkan antar komputer untuk saling berkomunikasi dengan bertukar data. Tujuan dari jaringan komputer adalah agar dapat mencapai tujuannya. Setiap bagian dari jaringan komputer dapat meminta dan memberikan layanan. Dan di sini juga ada jenis-jenis jaringan komputer. Ada LAN, Local Area Network. Local Area Network adalah sebuah jaringan komputer dengan skala kecil, lokal. Contoh dari jaringan LAN seperti komputer-komputer yang sering terhubung di sekolah, di perusahaan, warnet, maupun antar rumah tetangga yang masih mencakup wilayah LAN. Kedua ada Personal Area Network, yaitu PAN. PAN adalah jaringan komputer yang digunakan untuk komunikasi antara komputer dengan perangkat-perangkat lain seperti handphone, speaker, komputer, dan perangkat lain. Yang ketiga ada MAN, Metropolitan Area Network. MAN adalah jaringan komputer yang lebih luas dan lebih canggih dari jaringan LAN dan juga PAN. Karena jenis jaringan komputer MAN ini biasa digunakan untuk menghubungi jaringan komputer dari suatu kota ke kota lainnya. Untuk dapat membuat suatu jaringan MAN, biasanya diperlukan adanya operator telekomunikasi untuk menghubungkan antar jaringan komputer. Contohnya, seperti jaringan mal-mal modern yang saling berhubungan antar kota. Yang keempat ada Campus Area Network atau CAN. CAN adalah sebuah jaringan komputer yang mencakup dengan beberapa LAN, tetapi lebih kecil dari MAN. Untuk jaringan ini lebih digunakan untuk keperluan praktek di laboratorium, pengaksesan email, dan lain sebagainya. Yang kelima ada VPN, Virtual Private Network. VPN adalah suatu koneksi antara satu jaringan dengan jaringan lain secara privat. Melalui jaringan internet, VPN dapat menyediakan koneksi internet yang lebih aman. Keenam ada WAN, Wide Area Network. WAN adalah sebuah jaringan yang memiliki jarak yang sangat luas karena mampu menjangkau jaringan antar negara hingga benua. WAN menggunakan sarana dan fasilitas transmisi, misalnya telepon, kabel, bawah laut, ataupun satelit. Yang ketujuh ada internet.
Interconnection Network Internet adalah salah satu jenis jaringan komputer yang merupakan wadah komunikasi secara global dan menghubungkan antara satu komputer dengan komputer lainnya. Internet memudahkan para pengguna dari seluruh dunia dalam mendistribusikan informasi dengan mengandalkan frekuensi dan transmisi sinyal. Ada topologi jaringan. Topologi jaringan mengacu pada bagaimana berbagai node, perangkat, dan koneksi pada jaringan antar diatur secara fisik atau logis dalam hubungannya satu sama lain. Struktur atau jaringan yang digunakan untuk menghubungkan satu komputer dengan komputer lainnya bisa dengan menggunakan kabel atau tanpa nirkabel. Sering disebut yang tanpa nirkabel itu adalah nirkabel, tanpa kabel. Ada beberapa topologi sebagai berikut. Kesatu ada topologi ring. Topologi ring atau sering disebut dengan topologi cincin merupakan suatu topologi jaringan yang dipakai untuk menghubungkan sebuah komputer dengan komputer lainnya. Sini ada juga kelebihan topologi ring. Biaya untuk instalasi cenderung murah, performa koneksi cukup baik, proses instalasi dan konfigurasi cukup mudah, dan juga implementasinya mudah dilakukan. Ada kekurangan topologi ring. Jika terjadi masalah troubleshooting jaringan ini terhitung rumit. Pada jaringan ini, tabrakan arus data sangat rentan terjadi. Koneksi pada jaringan akan terputus jika salah satu koneksi bermasalah. Yang kedua ada topologi bus. Topologi bus adalah topologi jaringan yang lebih sederhana. Pada umumnya topologi jaringan ini dilakukan pada instalasi jaringan berbasis kabel koaksial. Nah, ada kelebihan topologi bus, yaitu kemudahan dalam penambahan klien atau workstation baru, mudah digunakan dan sangat sederhana. Biaya instalasi murah karena kabel yang digunakan sedikit. Nah, ini ada juga kekurangannya, yaitu sering terjadi tabrakan arus data, proses pengiriman dan penerimaan data kurang efisien, dan juga topologi bus yang lama sulit untuk dikembangkan. Ada topologi star, ini yang ketiga nih. Topologi star disebut juga dengan topologi bintang atau topologi jaringan berbentuk bintang di mana pada umumnya memakai hub atau switch untuk koneksi antar klien. Nah, ada kelebihan topologi star. Jaringan topologi ini tetap berjalan baik walaupun salah satu komputer klien bermasalah. Tingkat keamanan data pada topologi ini cukup baik. Ada user lebih mudah mendeteksi masalah pada jaringan, lebih fleksibel. Kelebihan dari topologi star. Ini kekurangan dari topologi star. Topologi ini terhitung mahal karena menggunakan cukup banyak kabel. Seluruh komputer dan jaringan ini akan bermasalah jika hub atau switch mengalami masalah. Topologi star sangat bergantung pada terminal pusat. Keempat ada topologi mesh. Topologi jaringan mesh atau jala adalah suatu topologi jaringan di mana setiap perangkat komputer saling terhubung secara langsung. Ada kelebihan topologi mesh yaitu bandwidth limitnya cukup besar. Security data pada topologi ini sangat baik, tidak terjadi tabrakan arus data karena jalur pengiriman data sangat banyak. Ini kekurangan topologi mesh, kabel yang dibutuhkan jumlahnya banyak. Biaya instalasi topologi mesh sangat mahal karena menggunakan banyak kabel dan juga instalasinya sangat rumit. Kelima ada topologi tree. Topologi tree adalah hasil penggabungan dari topologi bus dan topologi star. Topologi jaringan berbentuk tree pada umumnya dipakai untuk interkoneksi antara hierarki dengan pusat yang berbeda-beda. Kelebihan topologi star adalah dapat dan mudah dikembangkan menjadi topologi jaringan yang lebih luas. Dan juga susunan topologi ini terpusat secara hierarki sehingga pengaturan data menjadi lebih mudah. Di sini ada kekurangan topologi star, topologi tree, kekurangan topologi tree. Topologi tree memiliki kinerja jaringan yang lambat, penggunaan kabel yang sangat banyak sehingga biaya instalasinya mahal. Kabel backbone merupakan sentral dari topologi ini. Bila komputer bagian atas masalah, maka komputer bagian bawah juga akan bermasalah. Ini ada konfigurasi jaringan dan peralatan jaringan. Konfigurasi jaringan adalah kegiatan yang berhubungan dengan membangun dan mempertahankan jaringan data. Konfigurasi jaringan mencakup isu-isu yang berkaitan dengan memungkinkan protokol dari perspektif perangkat lunak dan yang berkaitan dengan router, switch, dan firewall dari perspektif hardware. Dua perangkat dalam jaringan. Dalam membangun suatu jaringan komputer ada beberapa macam perangkat. Di antaranya sebagai berikut ada router,
Router adalah salah satu perangkat jaringan komputer yang mempunyai fungsi sebagai penghubung antar dua jaringan atau lebih. Dan juga ada wireless card, salah satu perangkat jaringan yang mampu menghubungkan dua device atau alat tanpa menggunakan kabel atau wireless ya. Yang ketiga ada modem, modulator-demulator atau yang biasa disebut modem, salah satu perangkat jaringan komputer yang dapat merubah data sinyal menjadi analog, kemudian kembali lagi menjadi data sinyal digital sehingga kinerja komputer dapat berjalan. Ada juga bridge. Perangkat bridge adalah sebuah perangkat yang berfungsi memperluas jaringan satu ke bentuk jaringan lain yang lebih luas sehingga dapat digunakan pada perangkat lainnya. Ada LAN card. LAN card ini jaringan yang mempunyai fungsi yang hampir sama dengan perangkat lain, yaitu dapat menghubungkan perangkat satu dengan yang lain dalam berbagai data. Namun, LAN card harus menggunakan kabel agar lalu lintas data dapat berjalan dengan optimal. Ada hub. Hub ini adalah jaringan komputer yang berfungsi untuk membagi server ke jaringan lain. Ada switch. Switch jaringan yang hampir mirip dengan hub. Namun ada beberapa perbedaan yang menonjol di antaranya dua perangkat jaringan tersebut. Switch dianggap lebih pintar dalam membagi sinyal koneksi dibandingkan dengan hub. Switch juga dapat mengatasi masalah tabrakan data. Ada access point, perangkat jaringan komputer yang mempunyai fungsi hampir mirip dengan router. Namun fungsi access point yang sebenarnya adalah untuk memancarkan sinyal yang berasal dari router dan kemudian digunakan untuk membuat jaringan WLAN. Ada repeater, jaringan komputer yang mempunyai fungsi memperkuat sinyal pada jarak jauh dan memperluas jangkauan sinyal WiFi sehingga perangkat lain dapat berhubung. Ada kabel. Perangkat kabel adalah salah satu komponen terpenting yang berfungsi sebagai penghantar arus dan penghubung antara dua komputer atau lebih agar dapat bertukar data. Ada NIC atau Network Interface Card, kartu yang berfungsi sebagai perangkat yang menghubungkan komputer dengan jaringan LAN. Ada konektor, ini adalah yang terakhir ya, salah satu perangkat jaringan yang berfungsi menghubungkan kabel dengan network adaptor. Ya, ketiga, modul pengkabelan. Kabel jaringan adalah kabel yang menghubungkan antara komputer dengan komputer dari server ke switch dan yang lainnya. Kabel jaringan juga bisa sebagai perantara penggunaan dengan pengguna lainnya dalam satu wilayah lokal seperti warnet, kantor, perusahaan, dan lain-lain. Ada jenis-jenis komputer, jenis kabel jaringan komputer ya. Ada kabel koaksial, ada kabel UTP atau Unshielded Twisted-Pair, juga ada kabel STP, kabel Shielded Twisted-Pair. Nah, di sini kabel koaksial terdiri atas dua kabel yang diselubungi oleh dua tingkat isolasi. Tingkat isolasi pertama adalah yang paling dekat dengan kawat konduktor tembaga. Tingkat pertama ini dilindungi oleh serabut konduktor yang menutup bagian atasnya yang melindungi dari pengaruh elektromagnetik. Kalau untuk kabel UTP adalah sepasang kabel yang ditwist atau dililit satu sama lain dengan tujuan untuk mengurangi interferensi listrik yang dapat terdiri dari 2, 4, atau lebih pasangan kabel. Umumnya yang dipakai dalam jaringan komputer terdiri dari 4 pasang kabel atau 8 kabel. Ini adalah kabel STP. Secara fisik kabel shielded sama dengan unshielded, tetapi perbedaannya sangat besar dimulai dari kontribusi kabel shielded mempunyai selubung tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. Nah, ada yang keempat, ini ada fiber optik, kabel fiber optik ya. Kabel fiber optik adalah kabel jaringan yang jarang digunakan pada instalasi jaringan tingkat menengah ke atas. Pada umumnya, kabel jenis ini digunakan pada instalasi jaringan yang besar dan pada perusahaan multinasional, serta digunakan untuk antar lantai atau antar gedung. Ini adalah penyusunan kabel jaringan komputer. Ada kabel through kabel, straight through kabel. Nah, ini susunannya, ada gambarnya nih. Putih orange, putih hijau, biru, putih biru, hijau, putih coklat, dan juga coklat.
Kabel strike ini adalah khususnya jaringan yang menggunakan standar yang sama pada kedua ujung kabelnya. Nah, yang kedua ada kabel cross. Kabel cross atau crossover menggunakan IA atau TIA 568A pada salah satu ujung kabelnya dan EIA atau TIA 568B pada ujung kabel lainnya. Untuk mengenali sebuah kabel apakah crossover ataupun strike adalah dengan hanya melihat salah satu ujung kabelnya. Nah, ini susunan untuk kabel cross. Ada gambarnya juga di sini. Putih hijau, hijau, putih orange, biru, putih biru, orange, putih coklat, dan juga coklat. Nah, yang ketiga ada rollover kabel. Kabel rollover, salah satu jenis kabel yang terdapat pada kabelan lokal area network. Selain kabel strike dan kabel crossover, rollover sendiri merupakan jenis kabel yang biasa digunakan untuk menghubungkan dua perangkat jaringan dengan perangkat yang berbeda. Ada modul yang keempat dan kelima, itu subnetting dan oscillator. Subnetting itu adalah proses pemecahan suatu IP jaringan ke sub jaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Tersebut subnet deskripsi non-fisik atau ID. Untuk jaringan subfisik, biasanya jaringan beralih dari host yang mengandung satu router dalam jaringan multi. Subnetting merupakan sebuah teknik yang mengizinkan para administrator jaringan untuk memanfaatkan 32 bit IP address yang tersedia dengan lebih efisien. Nah, fungsi subnetting ini adalah penghematan alamat IP, mengalokasi IP address yang terbatas agar lebih efisien. Jika internet terbatas oleh alamat-alamat di kelas A, B, dan C, tiap network akan memiliki 254 atau 65.000 atau 16 juta IP address untuk host device-nya. Ada tujuan subnettingnya. Sini adalah untuk mengefisienkan pengelamatan jaringan, misalnya untuk jaringan yang hanya mempunyai 10 host. Kalau kita ingin menggunakan kelas C saja terdapat 254 dikurangi 10 sama dengan 244 alamat yang tidak terpakai. Dapat membagi satu kelas network atas sejumlah subnetwork dengan arti kata membagi suatu kelas jaringan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Untuk mengatasi masalah perbedaan antara hardware dengan topologi fisik jaringan. Untuk membuat lebih efisien alokasi IP address dalam sebuah jaringan supaya bisa memaksimalkan penggunaan IP address. Juga meningkatkan keamanan dan mengurangi terjadinya kongesti akibat terlalu banyak host dalam suatu jaringan. Juga mengatasi masalah perbedaan hardware dan media fisik yang digunakan dalam suatu network. IP address. IP address itu terdapat dua tipe ya. Di sini ada public IP address, biasa digunakan pengalamatan di internet. Semua host yang terkoneksi secara langsung di internet membutuhkan public IP address yang unik. Yang kedua ada private address. Bisa digunakan untuk internal LAN sepanjang tidak terkoneksi ke internet. Terus ada oscillator. Oscillator atau Open System Interconnection adalah susunan atau kerangka jaringan yang diimplementasikan melalui protokol jaringan dalam 7 lapisan berbeda digunakan sebagai titik referensi untuk membahas spesifikasi protokol. Layar pada OSI 1 terdapat 7 layar 7, 6, dan 5 difokuskan untuk pelayanan dari suatu aplikasi. Layar 4, 3, 2, dan 1 difokuskan untuk aliran data ujung ke ujung yang lain, end-to-end. Layar OSI kedua, aplikasi layar 7, aplikasi yang saling berkomunikasi antar ISL. Presentasi layar 6 pada layar bertujuan untuk mendefinisikan format data seperti ASC2 teks, binary, dan JPG. Sesi layar mendefinisikan bagaimana memulai, mengontrol, dan mengakhiri suatu percakapan, biasa disebut session. Ini dan juga layar OSI 3. Transport layar 4 dipilih apakah menggunakan protokol yang mendukung error recovery atau tidak. Network layar 3 mendefinisikan pengiriman data dari ujung ke ujung. Data link layar 2 mengatur pengiriman data dari interface yang berbeda. Fisika layar 1 mengatur tentang bentuk interface yang berbeda-beda dari sebuah media transmisi. Terus di sini ada modul 6, routing. Dalam routing ada istilah gateway, yaitu next hop
atau perangkat mana yang akan dilalui sebagai perantara untuk sampai ke tujuan. Nah, ini ilustrasinya ya. Jika router 1 ingin mengirim data ke 2.2.2.3 router 3, maka gateway router 1 adalah 1.1.1.2 router 2. Jadi pertama, pada dikirimnya ke gateway, kemudian dari gateway diteruskan ke gateway lain untuk di routing lagi. Atau jika tujuan sudah terhubung langsung seperti kasus di atas, maka paket langsung dikirim ke tujuan. Nah, routing protokol adalah suatu aturan yang mempertukarkan informasi routing yang akan membentukkan sebuah 14 ya AES 14 routing, sehingga pengelamatan pada paket data yang akan dikirim menjadi lebih jelas, dan routing protokol mencari rute tersingkat untuk mengirimkan paket data menuju alamat yang dituju. Di sini ada routing protokol dibagi menjadi dua bagian, yaitu ada interior routing protokol dan juga exterior routing protokol. Routing protokol biasanya digunakan pada jaringan yang bernama autonomous system, yaitu sebuah jaringan yang berada hanya dalam satu kendali teknik yang terdiri dari beberapa subnetwork dan gateway yang saling berhubungan satu sama lain, interior routing. Diimplementasikannya itu melalui RIP dan juga OSPF. Yang kedua, exterior routing protocol terdiri dari beberapa autonomous system yang saling berhubungan satu sama lain, dan untuk menghubungkan autonomous system dengan autonomous system yang lainnya, maka autonomous system menggunakan exterior routing protocol sebagai pertukaran informasi routingnya. Dan di sini menggunakan EGP dan juga BGP. Yang ketujuh adalah modul yang ketujuh, ini ada mikrotik. Mikrotik adalah sistem operasi yang berbasis perangkat lunak atau software maupun perangkat keras hardware yang dipergunakan untuk menjadikan komputer sebagai router sebuah jaringan. Mikrotik merupakan nama perusahaan kecil yang berkantor di kota Riga, Latvia, dan dibentuk oleh John Trulli serta Arnis Rektinis. Produk mikrotik ada hardware, router, mikrotik router board, switch, dan juga antena. Ini untuk software mikrotik router OS, makna seri mikrotik router board. Jenis-jenis pernyataan router board mikrotik, di mana terdapat 4 jenis penamaan mikrotik router board, yaitu kode 3 digit, contohnya RB750, RB443, dan RB951. Kata, ada kata, contohnya Omnitic, Growth, dan XT. Ada non-standar, contohnya RB1100 dan RB2100. Ada CCR, CCR 1016, 12G, dan CCR 1072, dan lagi 8S+. Yang terakhir, modul ke-8 ada routing OSPF. OSPF atau Open Shortest Path First. Nah, sebuah 17 AES 17 AL17 routing otomatis dinamik routing yang mampu menjaga, mengatur, dan mendistribusikan informasi routing antar network, mengikuti setiap perubahan jaringan secara dinamis. Pada OSPF dikenal sebagai istilah autonomous system atau AS, yaitu sebuah gabungan dari beberapa jaringan yang sifatnya routing dan memiliki kesamaan metode serta polisi pengaturan network, yang semuanya dapat dikendalikan oleh network administrator. Nah, ini ada konfigurasi OSPF. Nah, ada OSPF memiliki beberapa tipe area, diantaranya ada backbone, standar, stub area, dan juga not so stub area. Dan ada juga daftar isi. Sekian presentasi modul dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.